Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Tahal Amin Muhammadin ashrafil khalqi ajma'in wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa jami'i ma tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, banggakan para asatidz, para sesepuh, bina sepuh, para alim ulama yang berkesempatan hadir, ma'asyiral ikhwan, saudara-saudara, keluarga Jari Selapu, tanpa terkecuali. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus beri hidayah, inayah, pertolongan, naungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memandang kita, melihat kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Dan atas itu semua kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala puji-pujian dengan ucapan alhamdulillah. Kita sampaikan salawat salam teruntuk, terkhusus bagi kiblat ruh kita, untuk kiblat rasa hati kita, imam kita, pemimpin kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Setelah terus kita belajar mengevaluasi diri di setiap waktu kata sekarang, di mana kita ditakdirkan Allah untuk tawajuh merasa, dari waktu-waktu yang berlalu, tentunya ada kondisi di mana kita melakukan ketaatan, ada keadaan kita sedang maksiat, kadang kita dalam keadaan taat, tiba-tiba rasa hati kita menjadi nyaman. Kadang-kadang dalam berbuat ketaatan, hati kita datar-datar saja. Kadang-kadang dalam ketaatan justru kita merasa haru. Ada kalanya kita melakukan kemaksiatan. Dalam maksiat itu kita biasa-biasa saja. Ada kalanya kita sedih. Bahkan ada kalanya tanpa merasa bahwa itu sebuah kemaksiatan, kita
senang-senang dan berbahagia. Maka penting kita memperhatikan reaksi hati di saat kita luput dari yang namanya sesuatu yang bernilai di hadapan Allah dan Rasulullah. Orang-orang yang diberikan rasa hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu yang berkesesuaian dengan ajaran, sungguh itulah yang dinamakan Allah telah beri taufik. Orang-orang yang dalam hidupnya luput daripadanya ketaatan-ketaatan, luput daripadanya tertib-tertib amal yang sudah berjalan, kemudian rasa hatinya tidak tergetar sedikit pun terhadap kondisi itu, datar-datar saja rasa hatinya, atau bahkan sama sekali tidak merasa ada sesuatu yang hilang, sama sekali tidak merasakan sesuatu yang kurang, sama sekali dia tidak merasa barang yang sangat berharga pada dirinya pergi meninggalkannya. Maka kita di saat itu harus membuat catatan penting pada hidup kita bahwa kondisi hati kita sedang mati. Berarti kondisi jiwa-jiwa kita sedang keras. Berarti kondisi daripada keimanan kita benar-benar off. Kemudian di saat dia atau kita dalam kondisi jatuh sejatuh-jatuhnya, bukan hanya meninggalkan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tertib-tertib yang kita buat, melainkan di tempat yang terlarang kita jatuh. Kemudian di saat jatuhnya kita di tempat yang terlarang itu, hati kita juga tidak merasa ada sebuah sesal dengan sendirinya tanpa dibuat-buat. Kok ada yang hilang, kok ada yang pergi dari kita. Maka kondisi-kondisi seperti itu juga diantaranya adalah tanda-tanda bahwa hati kita sedang off. Hati kita sedang mati. Hadirin rahimakumullah, maka disinilah tempat berkesesuaian amal zahir dan amal batin kita. Rasa khauf dan roja di posisi seperti itu adalah harusnya kita dalam posisi seimbang. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala bagi pemula yang paling dasar, sisi rasa takutnya yang harus lebih didorong lebih dulu. Starter dengan sesuatu yang memicu di hati kita sebuah ketakutan. Bagaimana seumpamanya kalau Allah tidak meletakkan saya pada ketaatan? Bagaimana seumpamanya taat saya tidak diterima oleh Allah? Bagaimana seumpamanya ternyata Allah memberikan saya di dunia ini saja sudah siksa, dikubur siksa, di akhirat nanti siksa. Picu pertama dengan itu. Bagi pemula picu dengan itu. Lewat dari itu, maka yang harus distabilkan adalah dua-duanya. Rasa takut di sayap yang sebelah, rasa harap di sayap yang sebelah.
Yang tadinya dipicu oleh rasa takut saja, kemudian di dalam takut itu nanti lahir di sana berikutnya adalah harapnya juga ada. Duhai Allah, semoga kau berkenan untuk tidak meletakkanku di neraka-Mu. Semoga engkau di dunia ini pun menaungiku dengan pertolongan-Mu. Sambil di sisi lain hidup, duhai andai tidak datang pertolongan dari Allah pada masalah zahirku atau masalah-masalah batinku. Kondisi ini terus harus berjalan. Maka pada akhirnya nanti justru dia adalah orang yang mengharap terus pada Allah tanpa putus. Harapannya besar dengan husnuzonnya kepada Allah tidak pernah putus. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti untuk memandangnya. Dia tahu, dia rasakan, seolah-olah melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terus mencurahkan daripada nikmatnya. Bukan orang kepedean, tapi dia memang benar-benar merasakan sinaran-sinaran itu sampai ke rasa hatinya. Sehingga harapannya terus tanpa putus. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, terus berjalan pada kehidupan seorang pejalan, maka terantar kita kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah haitsu qala la yu'azzimu dzamba 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dhanni billah. Kondisi kalau sudah memang stabil rasa hati, maka yang akan terjadi adalah la yu'azzimu dzamba, tidaklah menjadi besarnya kondisi kita dalam dosa, tapi dosa besar bagi orang yang sudah kondisi seperti rojaknya adalah sudah sangat besar ya. Rojaknya sudah sangat besar. Seperti kepedeannya seseorang yang sudah memiliki kekasihnya. Seorang laki-laki seperti kita, kalau sudah kita miliki, otomatis pede kita, tidak mungkin dia akan pergi dari kita. Kondisi ini terjadi, kemudian di saat kita salah di hadapan orang yang kita miliki itu, bukan berarti dengan kita salah terus kita tidak berani pulang. Bukan berarti karena salah kemudian kita harus pergi jauh sejauh-jauhnya. Justru kondisi salahnya kita besar sekalipun dihukum kata dosa besar, dihukum orang yang sedang berjalan di ihsan. Adalah diantaranya bukan berarti dosa besar di sana kemudian jatuh kepada zina, bukan itu. Bukan itu. Tetapi kondisi di mana rasa hatinya lebih tertuju kepada selain Allah. Lebih berharap kepada selain Allah. Atau bahkan rasa hatinya off. Atau bahkan kondisi yang dimaksud adalah hati-hati kita telah mati. Otomatis kita akan merasa bahwa kita seorang pendosa. Hukumnya di sana adalah hukum seorang pendosa. Orang yang off rasa hatinya datar-datar saja. Waktu dilempar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dosa, kepada off rasa hatinya. Kemudian di saat itu kemudian di hadapannya dia lihat dosa, tapi dia terkunci dalam kondisi tidak husnuzon pada Allah, maka ini aib bagi seorang pejalan. Aib. Bagaimana mungkin orang yang merasa sudah rasakan bagaimana dekatnya Allah, kemudian dalam dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, off-nya itu kemudian membawa dia kepada kondisi bahwa dosanya itu menutup rasa hatinya untuk tidak segera kembali, untuk tidak terus tertuju, untuk dalam keadaan tidak mood kembali lagi ke titik merasakannya. Maka yang dimaksud dengan
la yu'azzim adzamba. La yu'azzim adzamba, tidaklah dia akan membesar-besarkan, tidaklah keadaan besarnya dosa indaka di hadapanmu, azamatan yang dihitung besar dengan off-nya rasa hati, tasudduka an husni dhanni billah. Jangan sampai itu menghentikan husnuzon kita kepada Allah. Bagaimana itu? Justru kita harus lihat peluang bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita pelajaran, sebuah pembelajaran tentang ternyata off pada Allah Subhanahu wa taala tidak enak. Tidak enak. Tidak enak. Ternyata terus tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat dan indah. Bandingkan kondisi saat itu dan cek juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah apakan urusan dunia kita di saat kita tertuju padanya. Cek juga urusan dunia kita seperti apa Allah aturkan anak istri kita, tetangga kita, lingkungan kita di saat kita tertuju dan tidak tertuju. Perhatikan juga akan af'al Allah pada diri kita dan lingkungan kita di saat kita off kepada Allah dan di saat kita on kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kondisi kita jatuh haruslah husnudzon billah. Kenapa Allah lempar saya kepada kondisi seperti ini? Tidaklah Allah melakukan segala takdirnya pada orang yang berkehendak padanya, dikehendaki berkehendak padanya, tidak ada hikmah pada yang terjadi. Mustahil. Maka orang-orang yang berjalan pada Allah Subhanahu wa taala di kondisi seperti ini terus akan memacu mujahadah, usahanya di sini mujahadah usahanya kembali lagi ke titik rasa hatinya dan kemudian memompanya kembali dari titik tertib amalnya. Terus dia akan pompa kembali. Luput, jatuh lagi, dia akan pompa kembali dan akan dia lihat bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Akan melihat terus bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa dalam keadaan pengkhianatan kita yang off sesaat itu, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan memelihara kita tanpa mengurangi fasilitas-fasilitas yang terjadi pada yang seharusnya. Mungkin mata kita berhak Allah rusak, tapi Allah tidak merusaknya. Mungkin tulang belulang kita pantas dihancur-hancurkan, tapi Allah tidak hancur-hancurkan. Maka kita lihat dengan husnudzon berarti Allah masih punya maksud yang lain. Tak boleh kita putus asa kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian kita diletakkan pada dosa yang besar di sebuah perjalanan. Allah istirahatkan kita sejenak. Kemudian jadi pemicu kita untuk lebih jauh berlari. Mengibaskan sayap kembali, khauf dan roja, terbang sekencang-kencangnya melesat menuju Allah yang kita lahirkan dari tertib amal kembali dan onkan rasa hati. Terus tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat hati-hati terjadi seperti itu, kita tinggal ukur kembali di mana kita berdiri. Mana yang lebih dominan? Mana yang lebih dominan? Apakah khauf ataukah roja? Atau khauf roja bersamaan. Lagi kita ukur, kita intip lagi. Kemudian intip lagi kepada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Allah yang yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Dan juga memperhatikan dari sisi kehidupan sehari-hari yang Allah Subhanahu wa taala yang akan merapikan hidup kita. Apakah hidup kita adalah orang-orang yang akan dirapikan kehidupannya, sehari-harinya, hubungannya dengan lingkungannya, kemudian tertib-tertibnya seperti apa?
Terus habis waktu kita untuk berjalan menuju Allah memeriksa itu. Memeriksa itu. Dalam kehidupan sehari-hari. Saya kan dihukum asbab. Iya, kita juga cek hukum asbab kita. Kita lihat hukum asbab ini lebih kuat apa hukum dominasi rasa hati tertuju pada Allah. Hukum asbab ini lebih memenjarakan rasa hati kita atau hukum merasa terhubung begitu indahnya dengan Allah. Berjalan bersamaan itu kita mengurus dunia kita, ya tetap tangan kita berurusan dengan urusan dunia kita, tapi hati kita upayakan tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Af'al Allah yang terpamerkan setiap waktu, setiap saat pada hidup dan kehidupan kita. Termasuk pada bagaimana Allah apakan kita, af'al Allah yang terjadi pada amaliyah kita zahiran wa batina. Lihat terus itu, akan lembut hati setelah itu. Akan menjadi semakin lentur hati setelah itu. Akan merasa semakin terpacu dan terpicu hati setelah itu. Akan terus membuat orang semakin senang berjalan. Akan terus kemudian lidahnya basah dengan berzikir pada Allah. Meskipun urusan dunia di hadapannya. Akan terus hatinya bercahaya. Akan terus memancarkan cahaya di setiap waktu, di setiap saat. Meskipun urusan dunia di tangannya. Allah akan memilihnya. Allah akan menjadikan dia terus akhirnya menjadi orang-orang yang istiqamah. Dan tidaklah urusan dunia yang dia urus. Melainkan urusan dunianya menjadi rapi. Dan urusan dunia orang lain juga ikut rapi. Karena dia akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang menebarkan daripada rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi keluarganya, bahkan rahmat bagi binatang, rahmat bagi orang-orang yang beda akidah dengan kita sekalipun. Teduh dia di mana saja dia berada. Damai dia apapun kondisinya. Karena rasa hatinya lebih kuat, lebih dominan tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kita perlu intip, mana lebih dominan di sini? Mana lebih dominan? Sehingga kita tahu di posisi kita berdiri, oh saya jatuh pada dosa. Oh di saat itu saya jatuh pada dosa. Tapi saya tidak putus asa. Saya tidak putus asa. Saya berharap pada Allah. Saya jatuh pada dosa. Tapi saya berharap. Perhatikan. Saya jatuh pada dosa. Tapi saya benar takut. Jatuh pada dosa. Dengan itu kita merasa takut. Ya Allah, takutnya kita. Misalnya. Kalau ada rasa takut. Berarti kita masih di kondisi apa di ahlul bidayah lagi kita itu. Kondisi amal zohir kita yang kita buat, tetapi rasa hati kita masih di posisi ahlul bidayah lagi. Kalau rasa takut, tapi kalau off sama sekali itu tidak ada, nah ini masalah, keluar lagi itu. Terus saja intip itu. Yang lebih dominan rasa takut, bagus. Berarti kita tinggal naikkan lagi. Rasa takut ada juga berharap, semoga. Itu hikmahnya kita jatuh, bukan kemudian akhirnya tidak kembali ke titik. Kembali ke titik, intip lagi itu 3 posisi itu. Apa posisi pertama? Rasa takut. Kalau takut doang yang muncul, takutnya lebih dominan. Kita tidak berani berharap. Takut saja, tapi di sela tertib. Di sela tertib amal. Tapi takut saja. Berarti kita mulai ulang dari start. Pada ahlul bidayah lagi posisi rasa hati kita. Kita intip. Ya Allah, takutnya saya. Ya Allah, semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada semoganya, harapnya muncul. Kembali lagi ke posisi ahlul wusta. Terus berjalan sampai akhirnya dia berharap, lupa dia dengan takutnya. Bahkan sangat kepedean dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepedean, betul-betul pede. Sampai dia tidak ingat bahwa dia seorang pendosa sekalipun.
Ingat sama sekali. Dalam tertib amalnya dia kepedean. Apa yang dia pedekan? Rojaknya, harapnya. Harap terus Allah akan dekatkan saya. 2 rakaat lagi semakin Allah dekatkan saya. 2 rakaat berikutnya akan semakin dekat saya dengannya. Terus begitu kepedean dia. Kepedean. Terus saya istighfar lagi akan semakin dekat. Terus saya berzikir lagi semakin akan dekat. Kepedean dia. Dan terasa betul memang dekatnya. Itu berarti sudah orang berdiri di ahlun nihayah. Sudah ihsan sudah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini bahan ukurnya lagi. Terus setiap berjalan sejengkal dikasih bahan ukur sama Imam Ibn Athaillah. Melangkah lagi selangkah, awas kepedean yang tidak punya ukuran. Kepedean tidak punya ukuran. Mana itu kepedean tidak punya ukuran? Dia tidak pegang peta, dia tidak tahu tujuan, tapi dia pede. Nyasar. Ke pusat tutulai. Ini tidak disuruh kita evaluasi PD kita itu apa standarnya. Kita pegang peta. Ya pegang peta. Kalau nyasar ya kita tahu posisi kita nyasar. Yang tidak seru, sudah kita bodoh, tidak tahu diri kita bodoh, itu yang tidak seru. Bodoh kita, tidak tahu petanya. Udah begitu, kita ngotot dengan kebodohan kita. Merasa diri tidak bodoh. Nah ini yang masalah. Maka petanya, ayo kembali lagi. Jeruk, anjlok kita. Anjlok. Mulai setar lagi, tanpa boleh putus asa. Jatuhnya kita kepada dosa tidak boleh menghalangi kita harap rahmat Allah. Dosa besar bagi seorang pejalan yang putus asa dari rahmat Allah. Allah menyampaikannya itu dengan bahasa larangan, dengan bahasa nahi, bukan bahasa perintah. Di kata-kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bahasanya larangan. Berarti sesuatu yang terlarang. Orang putus asa pada Allah. Orang-orang yang putus asa, orang yang sangat-sangat kacau itu, sangat-sangat kau. Kalau sampai putus asa. Tak boleh. Mau seperti apapun dosa kita. Seperti apapun kondisi dosa kita. Tidak boleh kita putus asa kalau sudah kita berjalan di jalan ini. Mau jatuh sekalipun ke ahlul bidayah sampai obrak. Ini satu yang paling tidak boleh. Makanya dari awal jangan bersandar. Terus berikutnya jangan bersandar, jangan bersandar, jangan bersandar. Tertib. Mondar mandir, jangan saya tadbir. 3 itu. Tidak bersandar, tertib. Tidak tadbir, jalan, ukur, baru ukur. Baru ukur. Apa yang terasa di hati kita? Rasa takutkah yang lebih dominan? Atau seimbang takut dan harap? Atau bahkan harap kita besar? Atau bahkan sebenarnya tidak ada rasa sama sekali? Nah ini kacau ini. Tidak ada rasa sama sekali, ini yang kacau. Ini yang kacau. Tidak ada rasa sama sekali. Am kena takut ndek. Am kena dengan berharap ndek. Tertib saja terus. Tapi ukur dari ini. Jatuh kita. Oke, jatuh. Tidak mungkin dosa ini dicipta. Terus diberikan peluang kepada umat Muhammad. Kalau memang dosa bukan peluang untuk mendapatkan kasih sayang Allah pada ampunan. Mustahil dosa ini diciptakan. Kalau kemudian diberikan kepada umat Muhammad yang umat kekasih. Kalau ternyata dosa ini bukan peluang untuk menyentuh dan bersentuhan dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Sehingga diberikan peluang orang dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesalahan adalah modal.
Kesalahan modal. Tapi jangan umbar modal, bangkrut kita. Jangan obral diumbar itu. Ini modal tapi bukan untuk diumbar. Modal salah menjadi modal kita datang pada Allah, merasakan begitu kasih sayang Allah melalui ampunannya. Baru kita bilang astagfirullahaladzim, sekali apa yang terasa kita rasakan lagi. Nah kemudian intip di istighfar kita itu, dominan rasa takutkah? Baru intip, jangan tidak kembali lagi merasakan tentang luasnya ampunan Allah, baru kita astagfirullahaladzim, astagfirullah, asal-asalan. Kembali lagi ke metode tertib yang biasa. Kalau mengatakan astagfirullah, jangan asal bunyi, tapi ikutkan rasa hati, kemudian lihat reaksinya lagi. Terus begitu saja. Reaksinya di dalam hati kita seperti apa? Takut, saya takut, seolah-olah kuburan sudah dekat. Berarti saya berdiri di ahlul bidayah lagi. Tambah kencang saya. Berharap semoga sambil itu terus takut dan semoga terus berjalan seimbang itu. Kembali saya ke posisi pertengahan. Atau bahkan langsung baru dia mengatakan astagfirullahaladzim, di hatinya langsung timbul langsung khauf dan roja bersamaan, berarti dalam onnya sekaligus dia ke posisi ahlul wusta. Baru ini apa maksudnya ungkapan ini? Berarti ini adalah alat kita mengukur kita berdiri di mana waktu kita kembali pada Allah. Di saat kita jatuh, berdiri kita kembali pada Allah. Di mana kita berdiri? Apa kita pakai ukur? Mana yang dominan? Satu, apakah tidak terasa apa-apa? Nah, ini parah, ini kacau ini. Tidak terasa apa-apa. Dalam berdosa, dia datang pada Allah, astagfirullahaladzim. Tapi datar-datar saja, astagfirullahaladzim. Masih hatinya, lah kepeng saone. Ya kan? Nah ini masih astagfirullahaladzim lah. Lemak nih ya, kecegak berjanji. Astagfirullahaladzim. Dia kembali ke titik langsung. Terasanya apa? Ukur. Apakah langsung rojaknya berharap pada Allah? Rojaknya. Ampunan sudah saya dapatkan dan saya mengharap betul di dalam hati bahwa saya akan langsung dengan sebuah kepedean rasa hati yang terasa di waktu on itu, saya akan didekatkan oleh Allah dan saya akan rasakan kasih sayangnya ini. Berarti langsung ke ihsan lagi, ahlun nihayah lagi. Atau baru dia mengucap 2-3 kali astagfirullahaladzim, timbul dua-duanya, takutnya datang, harapnya datang bersamaan. Berarti kita berdiri di ahlul wusta. Astagfirullahaladzim, takut saja. Duhai bagaimana aku akan bertemu dengan Allah kalau kondisiku begini. Duhai bagaimana aku akan bertemu dengan Rasulullah kalau kondisiku begini. Duhai bagaimana aku akan menjawab Rasulullah kalau saya ditanya, apa akan amanatku dalam hidupmu? Aku akan jawab apa? Takut saja. Berarti ahlul bidayah. Begitu. Berarti kita mengukur dari itu. Jatuh, bangun itu biasa. Turun naik itu biasa. Tapi yang tidak kembali ke titik itu aja. Sangat-sangat sudah itu. Sangatan, kebangetan kata orang Jakarta sudah itu. Tidak kembali ke titik. Khawatir kita jangan-jangan itu memang sangat-sangat kita tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan memang Allah mau buang kita sejauh-jauhnya kalau sebegitu. Datar-datar saja. Jangan-jangan kita adalah ahlul zahir, tetap kita tertib amal zahir. Jangan-jangan kita adalah ahlul zahir, tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kita.
Ahlul zahir, yang amal zahir kita justru akan membawa kita kepada takabur. Ahlul zahir yang kemudian kelihatannya kita banyak beramal zahir, tapi menjadi alat kita pamer sana sini. Bahkan akan menjadi alat kita mencari dunia. Itu yang dikhawatirkan. Maka apa katanya? Apa tadi? La yu'zim la apa ya itu? La yu'azzimu dzamba 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dhanni billah. Tidaklah menjadi besarnya dosa di sisimu dari yang kau lakukan, dosa sampai membesar, tapi kondisinya besar, benar-benar besar, karena kata azamatan itu di situ menjadi maf'ul mutlak. Terasa benar-benar besar. Tapi apa? Kondisi seperti itu tidaklah menjadi tasudduka an husni dhanni billah, menghalangi, mencegah daripada berhusnuzon pada Allah untuk meraup peluang yang lain di hadapan Allah dengan kita dibuat berdosa itu. Maka orang yang sudah belajar, orang yang sudah berjalan ya beda-beda model dosanya. Orang yang paham ini ya yang dianggap dosa adalah lebih kepada rasa hatinya atau kadang-kadang apa yang timbul di saat dia off pada saat dia meninggalkan tertib-tertibnya. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk itu. Ungkapan berikutnya kemalat khatam. Rayangnya. Apa selanjutnya ungkapannya? Ya. Yang mana? Fa inna man arafa itu. Itu lanjutannya? Allah. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi itu. Yang itu? Baik. Setelah kita merasakan betul bahwa kita di dalam kondisi-kondisi seperti tadi, ya otomatis kita adalah orang yang memahami betul akan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang disebut dalam hadis qudusinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, bukan dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, hai Muhammad, katakan ya ibadi, katakan hai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang dalam hidupnya telah melalaikan, telah membuat dirinya, usianya, umurnya itu adalah dalam kondisi asrafu, orang-orang yang membiarkan hidupnya mubazir begitu saja, dalam kondisi melempar diri kepada kehancuran. La taqnatu, jangan pernah putus asa min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Kenapa begitu? Karena orang-orang itu tahu bahwa Allah juga berfirman, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa, semua jenis dosa. Tahu dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam konsepnya Imam Al-Ghazali malah mengajarkan kita, jangan lihat benar adanya. Kalau di pemula kita diajarkan, ayolah kalau kamu dosa sama Allah cukup istighfar dan i'tikad taubat saja. Kemudian ada berdosa kepada sesama manusia.
Kemudian ditambah lagi di situ ada tambahan lagi harus minta maaf pada orangnya. Kan begitu. Tapi dalam kondisi lalai, wah kecopet nyambuk ini misalnya. Masa kita mau disibukkan oleh itu, kemudian kita tidak akan lanjutkan perjalanan? Hah? Kita dihentikan terus merasa putus asa, kan saya sudah nyopet, saya sudah bohongi janda dan gadis, masa saya harus keliling? Iya betul, untuk di awal-awal, di pemula-pemula. Tapi jangan sampai kita disibukkan oleh itu. Itu disampaikan kepada kita, hadis itu disampaikan kepada kita biar kita tidak gampang mengobrol. Tapi setelahnya sudah imbangi dengan hal-hal positif. Imbangi terus. Jangan sampai kita lupa berjalan menuju Allah oleh sebab kita belum minta maaf. Bekaran tak balik, balu salah, yang disibukkan oleh itu. Terus berjalan, imbangi idba'i sayyi'ah bil hasanah. Imbangi kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, dosa-dosa kita dengan hal-hal baik. Terus berjalan. Bahkan bagi pejalan dengan jalan ini, insya Allah Allah akan takdirkan. Insya Allah akan takdirkan. Kalau kita tidak dipertemukan, kalau orangnya masih hidup, Allah maha mampu untuk mengubah hatinya menjadi terlintas di benak aneh, wah maaf, wah siapapun yang pernah salah sama saya maafkan. Nanti dengan sendiri tanpa kita datang, itu aja yang maaf, lagu ini ya maafan itu. Apa masalahnya kan? Supaya kita tidak disibukkan oleh itu dan berpeluang iblis terlaknat, maka terus lakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Kalau kita tidak disibukkan oleh itu, insya Allah terus kembali ke titik. Terus begitu. Nah sampai akhirnya ya kondisi tetap evaluasi kita di seperti tadi. Kemudian sampailah keungkapan fa inna man arafa rabbahu. Maka sesungguhnya orang-orang yang arafa rabbahu, yang ma'rifah kepada Allah, orang-orang yang tahu betul akan Allah, paham betul akan apa yang tertera dalam sifat-sifat Allah, akan apa-apa yang bisa difahami dari asma-asma Allah, akan apa-apa yang terjadi pada seluruh makhluk ini adalah terjadi kepada seizin Allah dan dia mengerti akan af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia rasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menggiring dia setiap waktu dan keadaan yang terjadi di saatnya, bahwa dia merasa bahwa dia tidak pernah dia merasa kemudian tidak bersama Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kadang-kadang dia harus jatuh kepada apa yang disebut dosa. Maka orang-orang yang arafa rabbah, orang yang faham Rabbnya dengan kondisi seperti tadi, istasghara fi jambi karamihi dambuhu, menjadi istasghar, menjadi istasghar, sesuatu yang menjadi kecil. Fi jambi karamihi, di samping daripada kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dambuhu, tidaklah menjadi besar dosa itu, tidaklah menjadi besar di depan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi, bukan sesuatu yang besar. Besaran mana? Kehebatan Allah, kemahaan Allah, termasuk kemampuan kehebatan Allah, maha mampu untuk mengampuni dosa daripada dosa. Ayo pendosa, kita semua sama, pendosa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bedanya kita ini paling masalahnya adalah seberapa kita faham akan Allah, yang tidak mungkin dosa itu jauh lebih besar daripada ampunannya. Tidak mungkin
Dosa itu jauh lebih besar dan lebih luas daripada ampunan Allah. Maka kalau kita faham itu tidak akan pernah kita putus asa pada Allah. Sejauh apapun kita mundur, tapi di belakang kita masih akan ada tempat kita bertolak untuk maju kembali. Yaitu tidak pernah ada di belakang kita kata putus asa. Tidak pernah ada bersama kita kata putus asa. Maka dilihatnya di pandangan orang-orang yang arif billah, orang yang faham akan Allah Subhanahu wa taala, kaum ihsan yang adalah melihat semuanya terjadi atas izin Allah, termasuk penghambaannya dia pada Allah yang sesekali bisa luput zahir atau bahkan luput batin pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat itu semua, hai orang-orang yang di hatinya ada jiwa-jiwa dan merasakan akan getar-getar Allah terasa di jiwa-jiwa kita tentang adanya, maka tidak akan merasa ciut untuk terus melaju pada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dosa-dosa itu. Sebaliknya, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, melainkan itu menjadi alat. Ya Allah, alat. Seperti seorang cucu memperalat kesalahannya untuk datang merasakan sentuhan-sentuhan kasih sayang papunya. Nah, kan gitu. Alatnya itu. Kalau datar-datar biasa saja kan tidak ada yang seru. Nah, maka justru dijadikan. Tapi catatannya ingat, bukan untuk diumbar. Sampai akhirnya ya kita adallu. Dia Allah Subhanahu wa taala sesatkan, bukan untuk diumbar. Tapi dikala sesekali kita jatuh. Sekali kita jatuh, tidak boleh putus asa. Jatuh lagi, tidak boleh putus asa. Yang masalah adalah atau bisa besok minta ampun, itu yang masalah. Toh Allah Maha Pengampun, lemak kain dengan ampun. Itu yang masalah. Masalah yang berbeda di saat orang berusaha berjalan menuju Allah, jatuh tapi dia pada kondisi salah. Belajar dia untuk tegak tapi jatuh dengan orang yang tidak pernah berusaha tegak sama sekali, membiarkan dirinya jatuh tanpa berusaha tegak, beda. Inilah masalah-masalah dalam sebuah perjalanan. Duhai hati, duhai jiwa, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nomor sekian anak istri, keluarga, masalah-masalah kemiskinan, masalah nomor sekian. Masalah terbesar kita adalah diri kita sendiri berjalan. Di saat kita membiarkan rasa hati kita putus asa atau bahkan abah. Apa itu abah? Cuek. Membiarkan rasa hati kita cuek, biasa-biasa saja di saat kita dilempar jauh. Dan tidak menjadikannya peluang. Maka berikutnya cukup dengan kata-kata fa inna man arafa rabbah, maka sesungguhnya orang yang ma'rifah akan Allah, akan Rabbnya. Dalam kondisi seperti itu, dosa akan dia jadikan peluang, tapi bukan diumbar. Dosa dijadikan peluang. Akhirnya nanti yang terjadi semakin lama semakin atas, semakin yang jadi dosa itu semakin akhirnya semakin bisa jadi orang-orang yang melakukan dosa besar rasanya di kondisi apa? Di kondisi orang ihsan itu adalah terasa berpahala kita melakukan di kondisi bidayah. Merasa sedang melakukan hal yang besar. Pahala besar, tapi dia orang-orang ahlun nihayah dosa. Ternyata merasa berdosa di situ. Ambil contoh.
Kita kalau sudah di permulaan ini, kalau sudah melakukan sholat, maka seperti terlepas dari beban dan sudah melakukan kebaikan. Begitu yang terasa di kita. Sudah baik, sudah lakukan kebaikan. Nah, itu terjadi di kita. Padahal waktu kita lakukan kebaikan, di situ sempat kita tertuju pada selain yang harusnya disembah dengan persembahan itu. Maka di orang-orang ihsan, berdosa dia rasanya dalam sholatnya. Dalam sholat pun mereka merasa berdosa. Dosa yang itu yang diintip oleh orang ihsan. Bukan di masalah dosa melakukan sholat atau tidak sholat. Kita melakukan pahala rasanya. Berpahala. Malah langsung kita ngitung-ngitung. Baru mau sholat jenazah dong. Wah, Gunung Uhud. Ya salam. Belum biarang kebelik Gunung Uhud kalau dilihat dari pesawat. Nggak usah atasan. Gunung Uhud rekeng langsung. Dimintlu kali. Langsung 9 Gunung Uhud. Wah keren. Padahal waktu kita pergi sholat, hadapan kita adalah ke mayit. Akan mendoakan mayit, akan mensolatkan mayit. Pikiran kita masih entah kemana. Padahal kita datang mengantar saudara kita ke kubur. Datang. 1 Gunung Uhud rekengan. Sampai di sana ngerumpi kita kan. Berbewarun kadandowong. Cerita nih Malik Merari, macam-macam. Ini kan. Astagfirullah. Nah itu kan beda. Ada orang datang ke sana. Justru yang dia di saat dia terlintas dengan, ya Allah ke hal dunia, padahal saya sedang melaksanakan hal baik seperti ini. Hal yang terlintas tentang dunianya itu yang dianggap dosa mereka. Itu yang mereka anggap dosa. Itu yang mereka anggap dosa. Kita baru anggap dosa di saat kita biwih tak nyumpak, hanya dosa. Baru kita anggap dosa. Tapi di saat kita berbicara sesuatu, hati kita luput daripada Allah, tidak kita anggap dosa. Nah, bagi orang-orang khusus itulah yang mereka benar-benar perhatikan. Maka bagaimana bisa mereka akan menjadi orang yang putus asa pada Allah? Kecil kelihatannya kemudian dosa-dosa yang dia buat dibanding dengan dia lihat rahmat Allah yang maha luas. Makanya dia pertegas. Orang-orang yang Arafah Rabbah katanya. Arafah yang telah ma'rifah maksudnya di sini. Ma'rifah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, hendak dia pentingkan lagi urusan dosa seperti apa. Yang dia pentingkan adalah terus berjalan. Karena dosa yang dia permasalahkan bukan lagi dosa yang ukuran-ukuran kita sebut. Bukan yang terus kita anggap dosa. Pahala yang dibahas mereka adalah sudah ukuran dekat atau jauh. Menjauhkah saya kepada Allah atau mendekat? Itu saja. Tidak lagi dia hitung Gunung Uhud. Lagi mereka Gunung Uhud. Salahkah orang menghitung gunung Uhud? Tidak mungkin kita salahkan. Hadis bilang begitu. Motivasi bagi kita pemula. Begak-begak daripada rekeng-rekeng mau Gunung Uhud. Tidak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan. Gunung Uhud bedrekeng. Sampai lupa kita tujuan penghambaan pada Allah. Nah, maka orang-orang yang arif akan Allah Subhanahu wa ta'ala, istasghara dambuhu, ini maksudnya istasghara, mana failnya? Dambun jadi failnya. Istasghara fi jambi karamihi, dihadapkan dengan kemuliaan Allah, maha luas Allah, maha pengampun Allah. Istasghar menjadi kecil itu saat dia membawanya ke hadapan Allah, malah dijadikannya alat.
Seolah-olah marak dengan sak deman kono balu mana-mana apa saan en pengatung tujuannya ada sak mau saling keliak. Ya. Seperti orang jadi alasan. Yang kita mau sampaikan adalah justru itulah alasan kita semakin mendekat pada Allah. Justru itulah modal kita semakin mendekat pada Allah. Terus, lali saya tadi, ya Rob, di situ kita pakai merengek-rengek. Lalai lagi, ya Rob. Itu kita pakai alat terus mendekat dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang dimaksud. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang arif katanya di sini. Hai saudara-saudaraku, kalau saudara-saudara adalah orang yang arif billah, maka ini pakai ukur diri. Arif billah. Dan orang yang arif billah, setiap detiknya bisa dia keluar dari itu, tapi di detik yang berikutnya dia kembali lagi. Saat detik pertama dia keluar, dia off, detik berikutnya dia masuk, on langsung. Sehingga tetap berjalan seperti motor yang berjalan. Motornya masih jalan, mati dia. Tapi belum sempat turun, sudah hidup kembali mesinnya. Belum sempat, itu bedanya dengan anu mula anu metsoro ngeleone. Dah ada bensin kan? Beda. Mancan nirup starter doang terus. Beda. Ini adalah sedang menjelaskan tentang seolah-olah kita seperti mobil yang berjalan, kendaraan yang berjalan. Mati dia. Belum sempat dia kita hentikan atau turun dari kendaraan itu sudah hidup kembali dan jalan, lanjutkan perjalanan, sehingga tidak sempat seolah-olah off. Sampai akhirnya kita tidak tahu kapan off dan tidaknya. Tidak terasa. Terus akhirnya orang di saat begitu itu, kok saya tambah akhirnya merasa diri baik ini. Karena tidak terasa pernah off. Seperti tidak pernah kita rasakan berhenti ini mobil. Tidak pernah mati seolah-olah. Di saat matinya kita cukup gas saja langsung hidup. Itulah yang akan menjadi dosa kita saat itu, yang kita akan minta ampun pada Allah. Yang buat kita jadi alat semakin dekat saja. Terus begitu. Sampai akhirnya yang kita rekeng dosa setiap saat. Tapi dosa-dosa yang kepedean. Dosanya orang kepedean. Itu maksudnya yang tadi tuh. Itu orang kepedean. Pede. Tertib-tertib amalnya terasa beda. Memang awal ayo ndak apa-apa. Start dari kalau saya tidak melaksanakan tertib amal, apa yang akan terjadi? Ndak apa-apa dari takut-takutkan diri. Karena bidayahnya adalah sisi takut yang harus naik dulu. Sisi takut. Yang kalau di diri sendiri ataupun di lingkungan di pondok, pasti nakut-nakutin dulu. Nakut-nakutin. Setelah nakut-nakutin gimana nanti kalau kita gara-gara begini, orang tua, lingkungan dan sebagainya. Takut-takutin aja dulu. Takut dengan sendirinya, akhirnya di sisi lain akan keluar rojaknya. Berarti kita mulai dari mana? Dari khauf. Sisi khaufnya dorong. Nah nanti kalau orang yang sudah kepedean itu ya subhanallah. Terus saja. Off just sedikit, ini peluang. Seolah-olah mana-mana apa salangan terlalu assalamualaikum. Sendak-sendak assalamualaikum lalu tuh. Arah lalu cari modal tuh. Yaitu apa yang kurang saat itu. Itu modal kita. Apa yang kurang itu jadi modal kita terus begitu. Sehingga ya tidak pernah sempurna apapun penghambaan kita pada Allah. Tidak pernah merasa sempurna jadinya. Tetapi ketidaksempurnaan itu merasa kita itu jadi alat dan jadi modal kita untuk pede semakin mendekat padanya. Nah, ini kondisi-kondisi rasa hati orang-orang yang paham betul akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serpak-serpak baik.
Dosa kending kedong bakat ini. Saya juga pendosa. Mana lanjutannya? Ya? Tidak jelas. Suara dengan pentera demok. Mana tadi? La saghirata. Yang itu. Jadait kendin pentera demok. Padahal ini fisik cewek, nasingtan fisik. La saghirata. Tidak ada kata kecil. Idza qabalaka adluhu. Bila mana kau dihadapkan dengan, disambut dengan atau berhadapan dengan adluhu, keadilan Allah. Sebelum dijelaskan ini, kaidah yang pertama harus kita ketahui adalah kalau Allah memberi siksa itu karena adilnya. Ini kaidahnya. Kalau Allah memberi siksa itu karena adilnya. Tapi kalau Allah memberikan adalah kenikmatan, itu karena kasih sayangnya. Ini dulu yang penting kita ketahui. Karena adilnya. Orang dibuat hatinya tertutup, saking adilnya Allah sampai benar-benar dia menyiksa orang itu dengan tertutup hatinya. Saking tidak pantas-pantasnya, maka ditutup. Orang dimasukkan ke neraka, saking adilnya Allah, saking adilnya. Ini kaidah ya, kaidah dulu yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala kalau memasukkan orang ke nerakanya karena adilnya. Kalau Allah memasukkan orang ke surganya karena kasih sayangnya. Ini yang perlu kita pahami. Baru masuk ke ibarat maksud saya. Kalau sekarang kemudian ungkapannya adalah di la saghiratan, tidak ada namanya dosa kecil. Idza qabalaka adluhu. Zat yang berhadapan dengan kita adalah keadilan Allah. Apa itu ya adil tadi? Kalau menghakimi dengan apa? Dengan hukuman, dengan ganjaran yang tidak sesuai, itu atas keadilan. Keadilan yang itu yang dimaksud di sini. Nah, tidak ada kata dosa kecil kalau dihadapkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kecil? Kita tidak akan menganggap kecil tumpukan. Sudah tumpukannya kayak gunung, baru kita membawa sedikit di sana. Bukan kecil itu. Orang tempat numpuknya aja sudah besar. Tidak ada kata dosa kecil bagi pendosa. Maksudnya. Bukan dikatakan dosa kecil kalau itu terjadi pada pendosa. Ya kan? Kalau dihadapkan dengan Allah yang maha tegas dan maha adil itu, maha tegas dan maha adil itu, maka yang harus kita lihat di sana bukan lagi masalah kecil dan besarnya. Tidak ada kata-kata kecil. Kaidah orang berjalan di jalan ini, dia tidak akan melihat dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang akan dipakai adalah tidak ada kata dosa kecil kalau kita harus berhadapan dengan keadilan Allah. Maka tertancap di hatinya daripada berurusan dengan keadilan Allah. Termotivasi terus dia. Di dosa-dosa kecil, tidak ada dosa kecil baginya. Dia merasa semuanya besar orang berjalan menuju Allah. Tidak ada kata kecil. Karena apa? Karena dia melihat betul timbangan keadilan. Tapi bukan orang putus asa. Hati-hati. Yang besar-besar yang tadinya menjadi alat itu akan terus dia mintakan ampunan Allah. Meskipun dia kecil, tetap dia timbang dari keadilan Allah. Maka baginya adalah terus meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sudah dijanjikan seperti Rasulullah. Rasulullah dijanjikan tentang ampunan.
Tapi apa Rasulullah berhenti beristighfar? Rasulullah sudah pasti tidak akan berdosa. Tapi Rasulullah masih beristighfar. Maka yang akan lahir di sini adalah hamba-hamba yang syakur. Tidak perlu dia berdosa dulu, tidak perlu harus salah dulu dia baru minta maaf. Tidak perlu menunggu ada tumpukan dosa dulu baru dia minta ampun. Merasa tidak pernah berdosa saja sesuatu yang harus kita minta ya ampun. Merasa melakukan kebaikan harus kita minta ampun. Merasa tidak melibatkan Allah dalam kebaikan-kebaikan kita, dalam tertib-tertib kita juga sesuatu yang harus kita mintai ampun pada Allah. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan kata hukum keadilan. Karena kita berhadapan dengan hukum keadilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belen play. Wala kabiratan idza wajahaka fadluhu. Tidak ada kata besar, tapi di hadapanmu adalah keutamaannya. Tapi di hadapanmu adalah kasih sayangnya. Dosa besar dibawa. Maksudnya apa? Kan tadi dia ajar kita untuk merasa sebelumnya kecil, merasa sedikit saja luput dari Allah, itu adalah kita anggap dosa besar. Terus datang kita dengan membawa dosa besar, la kabiratan. Tidak ada kata dosa besar kalau sudah yang kita hadapi berhadapan dengan kasih sayang Allah. Nah, ini dua kaidah ini. Satu, diantar kita untuk tidak merasa benar. Di satu lagi, diantar kita untuk melihat keutamaan Allah. Nah, itu maksudnya. Keutamaan. Kalau keutamaan, biaran pekerjaan besar, biaran dosa besar, kalau kasih sayang Allah di hadapan kita, keutamaan Allah, mana dosa besar? Harus kita punya mental itu. Tapi di sisi lain harus merasa bahwa kita dalam kebenaran pun harus istighfarkan. Ayo sampai sedetail itu kita dididik sama tasawuf. Sudah merasa melakukan kebaikan, sudah benar juga lakukan kebaikan, maka kita istighfarkan, tabrakkan dengan kasih sayang Allah yang luas. Kenapa? Karena kita tahu hal kecil sekalipun tidak akan pernah luput. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Itu yang kita hadapkan ke hadapan Allah. Kecil tapi syarra. Tetap saja kita harus berhitung-hitungan dengan Allah nantinya. Karena kita disebutkan, ya roh kok akan kita lihat. Sekecil apapun akan kelihatan. Tapi di sisi lain, alat kita. Karena kita akan tabrakkan dengan kasih sayang Allah. Bukankah Allah menyukai dan menyayangi orang-orang yang pendosa mustaghfirin? Orang-orang yang beristighfar. Maka kita pakai dua-duanya. Satu sisi, kita tetap merasa ditbani sewenang-wenang. Karena kita akan berhadapan dengan keadilan. Di sisi lain, kita juga dihadapkan dengan kasih sayang Allah. Tidak boleh putus asa. Sehingga kita tidak merasa wow dengan hal besar. Hal besar. Tidak merasa besar. Terus kita juga tidak putus asa dengan dosa besar kita yang kita anggap besar waktu kita menilainya dari sisi keadilan baru. Kecil kita punya dosa misalnya. Tapi waktu berhadapan dengan keadilan Allah, terus menjadi besar. Kan hitungannya besar berarti. Karena berhadapan dengan adil, keadilan. Setelah kita membawanya menjadi besar ke hadapan Allah, besar apaan? Besar apaan?
Kalau dihadapkan dengan kasih sayang Allah. Nah, ini kaidah yang harus terus dipegang sehingga kita tidak pernah putus asa. Kecil, kita anggap besar, tapi besar alat kita datang merasakan kasih sayang Allah. Ya, kesimpulan sederhananya. Jangan remehkan sesuatu yang kecil. Tapi yang kecil itu hadapkan dengan kebesaran Allah. Sama dengan senada dengan yang pernah kita sampaikan dulu. Mungkin dalam konteks yang berbeda, tapi bisa dicocok-cocokkan lah. Masalah ini di hadapan Allah tidak ada yang besar. Pindah ke kita. Masalah itu besar disebabkan oleh kita besar-besarkan atau sepelekan. 10 miliar besar kan? Tapi kita punya 20 miliar, apa besar? Ya, masalah menjadi besar karena kita tidak punya solusi. Kecil masalahnya, 20.000, tapi kita tidak punya solusinya. Ya besar. Dan itu biasanya timbul karena dibesar-besarkan atau disepelekan. Kalau sudah kita berhadapan dengan besarnya masalah, tidak akan mungkin lebih besar dengan kebesaran Allah, maka tabrakkan dengan kebesaran Allah. Tidak mungkin lebih besar dari kebesaran Allah, maka tabrakkan dengan kebesaran Allah. Gimana cara menabrakkannya? Cara menabrakkannya adalah terus kejar Allahnya. Terus sodorkan di hadapan Allahnya. Penciptanya itu masalah. Maka di saat itu yang terjadi, maka kita akan lihat kaidah adluhu fadluhu. Adluhu fadluhu. Dikata adlunya, kita terus merasa sekecil apapun, sodorkan. Karena ini bisa menjadi besar. Orang jatuh bukan karena kesandung oleh gunung. Oleh kecil. Oleh kecil, kerikil. Tapi kerikil itu bisa jadi dia besar-besarkan atau dia remehkan. Itu sudah orang hidup ini. Sederhananya, masalah menjadi besar yang tadinya tidaklah besar karena disepelekan atau dibesar-besarkan. Dan ukur kata sederhana ini dengan kaidah-kaidah bertuhan. Ukur kata sederhana ini dengan kaidah-kaidah bertuhan. Kemudian kalau begitu sekarang kita mutabrakkan dengan fadluhu Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa aja lautan ini dibandingkan dengan ruang tanpa batas tak bertepi ini, dibandingkan dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Pendosa, tidak mungkin manusia tidak berdosa di muka bumi ini. Ya mungkin. Malaikat kita yang tidak berdosa, pasti berdosa. Tapi berdosa bukan berarti kemudian kita tidak kembali kepada Allah. Uwais Al-Qarani dalam hidupnya hanya 2 pesannya. Silakan belajar taat pada Allah. Kalau tidak bisa, maka cukup belajar dengan tidak pernah putus asa. Hanya 2 itu saja. Belajar taat dan jangan putus asa. Enggak pesan. Dimanapun dia ketemu orang dan orang bertanya padanya, pasti yang dijelaskan itu saja sampai akhir hayatnya. Mau orang itu tahu atau tidak tahu tentangnya. Hanya 2 itu saja. Berusaha. Terus jangan putus asa. Enggak. Dan itu masuk ke semua kaidah. Masuk ke semua kaidah. Dan berusahanya ya berusaha dengan mengandalkan Allah. Kemudian ya jangan pernah putus asa dari Allah. Manjahadu fina. Orang-orang yang berusaha, berupaya, berjalan menuju kami. Lanahdiyanna.
di sana dikata lanahdiyan pakai lam. Pakai lam. Untuk menjawab dari jawab syarat ungkapan mengatakan man jahadu. Dikata jahadu fi'il madhi. Tapi jawab syaratnya pakai lanahdiyanna. Pakai fi'il mudhari. Kemudian di akhirnya ada nunun taukid, sebelumnya ada lam. Apa artinya? Tidak akan Allah biarkan. Tidak akan Allah biarkan. Allah akan menyambut dengan hidayah-hidayah, pertolongan-pertolongan dan bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita selaku pendosa harus tetap merasa berdosa selamanya. Baru kita tidak akan lagi urus tentang bahwa kita merasa salah, merasa berdosa. Nanti kalau benar-benar kita sudah di hadapan Allah di surganya, baru kita tidak sebut-sebut itu lagi. Selama kita berada di dunia, sesuci apapun kita, mustahil. Harus tetap merasa berdosa. Kalau sudah merasa tidak berdosa, selalu merasa baik, itulah dosa terbesar kita. Merasa diri baik itulah dosa. Mana bisa kita menilai diri sendiri sampai kita tidak lihat bahwa kita berpeluang di situ untuk berdosa? Maka selalulah kita merasa berdosa, selalulah kita datang menjadikan itu alat untuk meraup kasih sayang dan ampunan Allah. Nah, itu yang terpenting. Bahkan dalam penghambaan, ada ulama saya jumpai, ya Allah saya sudah segininya berusaha, tapi ya Allah tetap saya adalah orang yang berdosa. Dosanya dari mana? Saya lihat dia malam-malam bangun terus, tapi dia orang sampai menangis minta ampun dari dosa-dosa. Apa yang dia kira-kira minta ampunan? Kalau dari logika bodoh-bodohnya kita yang melihatnya. Dia tidak pernah ke pasar, dia tidak pernah urusan yang udah dia adalah orang yang khusus. Urusan ilmu, urusan wirid, urusan zikir, urusan ilmu, urusan wirid, urusan zikir, urusan kesolehan saja. Salat, itu aja malam-malam sepanjang waktu. Tapi sampai benar-benar saya lihat kayak anak kecil yang dicubit ibunya itu dia menangis. Menangis terseduh-seduh. Kemudian saya intip, terus sambil coba mencari tahu, ternyata itulah mesranya. Itulah tempat mesranya mereka. Ternyata begitu cara mereka bermesraan dengan Robnya. Menjadikan peluang dosa-dosa di saat melakukan kebaikan sekalipun menjadi alat meraup kasih sayang Allah. Hadirin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pastikan kita adalah orang-orang yang dipilihnya, hati-hati kita adalah orang-orang yang dipilih hatinya untuk lembut, orang-orang yang arif billah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat dengan diizinkan untuk melihat segala hal adalah alat kita untuk mencari segala kekurangan-kekurangan yang kita tahu dan kita tidak tahu, menjadi alat kita mendekat dan merasakan belayan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan memilih kita benar-benar menjadi orang-orang yang arif billah itu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Dak samolah iring. Ras